Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, para mahasiswa sekalian, kali ini mata kuliah kita mengenai penyuntingan. Langsung saja berkaitan dengan penyuntingan merupakan uh, sebuah mata kuliah yang wajib untuk diikuti oleh mahasiswa agar terutama mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kita masuk pada materi pengertian penyuntingan. Penyuntingan dalam bahasa Inggris sering kita dengar merupakan dari kata editor, ya, yang eh, turunan dari bahasa Inggris yaitu edit, yang berarti menghasilkan. Berarti penyuntingan adalah proses atau cara seseorang untuk mengedit suatu naskah dengan memperhatikan gramatikal kebahasaan. Tujuan dari penyuntingan itu sendiri, yang pertama membuat naskah bersih dari kesalahan, terutama kesalahan bahasa ataupun kesalahan isi materi. Yang kedua, membuat naskah yang akan diterbitkan itu mudah dan enak dibaca, sehingga pembaca lebih paham isinya. Yang ketiga, sebagai jembatan yang mewakili antara penulis dengan pembaca, sehingga ide-ide yang dituangkan oleh penulis itu dapat sampai dengan pembaca eh, secara baik dan tepat. Yang terakhir, eh, un- penyunting itu mengolah naskah sehingga layak terbit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Oke, baik, materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Tugas seorang penyunting ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu, dua, maaf, berkaitan dengan tugas-tugas penyunting. Nah, di sini akan saya rangkum ya. Tugas penyunting yang paling utama itu membuat sebuah naskah itu agar bisa eh, lebih baik ya dan bisa eh, diterima oleh masyarakat. Nah, seorang penyunting itu harus memperhatikan bahasa-bahasa ya, agar bahasa tersebut tidak bebas dari kesalahan, berbahasa dan tentunya juga bisa mudah dipahami oleh pembaca serta bisa enak untuk dibaca ya. Dalam artian itu eh, dari segi bahasa itu orang-orang ketika membaca itu bisa paham. Di sini yang pertama itu tugas penyunting itu membuat naskah bersih dari kesalahan bahasa. Nah, seperti yang saya bilang, tugas seorang penyunting itu harus paham ya. Seorang penyunting itu harus paham berkaitan dengan ejaan ya yang sudah kalian pelajari kemarin EYD ya. Nah, harus paham EYD agar hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa itu bisa diatasi. Misalnya sekarang juga banyak yang eh, salah-salah dalam mengetik ya, yang sering dikenal dengan typo. Nah, banyak juga yang sering salah karena mungkin eh, ketika membaca apa ya, media sosial itu banyak yang media sosial yang kata-katanya itu disingkat-singkat. Ya, akhirnya terbawa ketika dia menulis naskah atau mungkin menulis artikel, menulis buku itu terbawa. Nah, itu ya jangan sampai ya. Kemudian yang kedua membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan atau disiarkan itu lebih mudah atau enak dibaca atau didengar ya sehingga itu pembaca itu paham isinya, paham maksudnya. Seperti itu. Jadi perlu adanya editor. Nah, kadangkala ketika kita ingin, mungkin teman-teman di sini ya, ada beberapa yang
eee, mempunyai channel YouTube. Ya, ketika, kita ingin mengupload ya, atau mengunggah YouTube, video-video di YouTube, itu kan, ketika kita ingin membuat video itu kadang kala kita melakukan kesalahan ya, entah itu kesalahan dalam, eee, mengucapkan sesuatu kata atau kesalahan misalnya dalam merekam. Nah, kita membutuhkan editor ya, agar kesalahan-kesalahan tersebut itu dihilangkan. Sama ya dengan tugas penyunting, sebuah buku, sama. Jadi kayak kesalahan-kesalahan itu bisa dihilangkan sehingga pembaca itu merasa, eee, buku yang sudah dibaca itu lebih mudah dipahami isinya, tidak bertele-tele, tidak ada kesalahan, kemudian yang membuat, eee, pembaca itu tidak paham isinya. Nah ya, yang ketiga, menjadi jembatan ya antara, penerbit ya dan penulis ya. Di sini mungkin penulis atau, yang membuat video ya dengan, redaksi gitu ya. Nah di sini, agar ide-ide dari penulis, nah itu bisa sampai, kepada pembaca. Jadi, eee penyunting itu sebagai orang ketiga atau perantara dari penulis ke pembaca. Kenapa? Karena kadang-kadang penulis itu ya, mereka belum tentu, ahli dalam tata bahasa. Jadi mereka tetap, memerlukan editor ya. Jadi agar tulisan-tulisan itu, tidak adanya kesalahan, karena kadang-kala kita ketika menulis itu merasa tulisan saya itu benar, ya. Semakin baik dibaca, "Oh, tulisan saya benar, tidak ada kesalahan." Tapi ketika dibaca orang lain, kan belum tentu, bisa jadi, kesalahan-kesalahan itu luput dari pandangan kita. Nah, kemudian, eee ada ini yang selanjutnya ada satu butir kode etik penyuntingan yang ditulis tujuan utama pekerjaan penyunting adalah mengolah naskah sehingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan disyaratkan oleh penerbit. Nah, penerbit kadangkala itu punya tata, peraturan ya. Misalnya, di penerbit misalnya penerbit buku. Buku tentang tumbuhan ya, yang kita kenal mungkin ada majalah Trubus ya. Nah itu majalah tersebut mensyaratkan yang boleh, mengirim ya berita di majalah Trubus itu tentang hewan atau tumbuhan. Nah tidak mungkin kan kita, mengirimkan cerpen, ya kecuali kalau di situ ada disediakan cerpen, kalau tidak ada ya kan tidak nyambung. Ya jadi ada majalah-majalah misalnya majalah, wanita. Nah, misalnya majalah wanita di dalamnya ada, membahas tentang make up, fashion. Kemudian kita, mengirimkan tulisan ya, pengetahuan tentang tata surya. Nah, itu kan tidak ada kaitannya ya. Nah, itu salah satu yang, tugas editor itu menyaring tulisan-tulisan yang seperti itu, gitu ya. Kemudian, editor juga bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah. Ya, jadi, editor itu harus, bisa mempertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan, tapi kok ini, eee, editor harus bisa, mengetahui, kok ini tetap ada kesalahan, ya. Nah, kadang-kala kalau kita lihat di majalah itu kesalahan ya mungkin ada satu atau 2 yang mungkin, luput ya dari, pandangan editor. Nah, namun kalau saya membaca majalah itu sangat jarang adanya kesalahan berbahasa, karena editor itu mungkin sudah sangat, pandai ya atau mahir dalam menyunting naskah.